Shalom dan selamat malam. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kembali kami menjumpai Bapak Ibu dimanapun berada. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan kasih Tuhan melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Kamis 6 Agustus 2020. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, Tuhan. Kami rindu mendengarkannya pada malam ini. Berbicaralah, karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari kitab Para Rasul pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-15. Kisah Rasul 17 ayat 10 sampai 15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Paulus dan Silas di Berea. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Amin. Kehidupan pelayanan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menjalankan suatu tugas dan pekerjaan, setiap kita pasti akan mengalami berbagai tantangan. Seorang penerbang misalnya akan mengalami goncangan pesawat atau turbulensi karena gangguan cuaca. Seorang pelaut pasti mengalami tantangan berat ketika terjadi perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Demikian pula dengan tugas panggilan melayani Tuhan. Seorang pelayan dalam pemberitaan Injil pasti akan menghadapi berbagai tantangan, kesusahan, dan penderitaan. Keadaan seperti inilah yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas di Berea
saat mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi di wilayah itu. Mereka mengalami tantangan oleh karena provokasi orang Yahudi yang lain yang juga datang ke Tesalonika. Walaupun demikian, mereka tetap bersuka cita oleh karena ada pula sejumlah orang-orang Yahudi yang ada di kota Berea justru lebih terbuka kepada Injil. Mereka menerimanya dan sungguh-sungguh memeriksa kebenaran pengajaran Paulus dalam kitab suci. Orang-orang Berea inilah yang kemudian menyuruh Paulus berangkat ke Athena untuk melepaskannya dari provokasi orang-orang Yahudi yang lain di Tesalonika. Saudara, dari bacaan kita malam ini, kita dapat belajar bahwa pelayanan pemberitaan Injil akan selalu mendapat tantangan. Selain berat dan beresiko, juga siap untuk dimusuhi, bahkan dibenci, ketika firman-Nya terus-menerus dikabarkan. Namun demikian, kita harus yakin bahwa ada pula berbagai cara yang dapat dipakai oleh Tuhan untuk mendukung dan menolong kita dari setiap tantangan itu. Karena itu, marilah kita imani bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi umat-Nya. Tetap semangat walau dibenci, sebab Tuhan akan menolongmu dengan caranya sendiri setiap kali kebenarannya diberitakan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa syafaat, kita berdoa. Kepadamu-lah mada syukur kami naikkan Tuhan, karena kami tahu Engkau layak menerimanya.
Terima kasih untuk persekutuan yang boleh terbangun di antara kami pada malam ini melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Biarlah Engkau Tuhan yang akan memperjelas lebih jauh apa yang telah kami baca dan renungkan. Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami. Pada saat ini kami bersehati, berdoa, membawa akan keberadaan saudara-saudara kami dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk pemeliharaan-Mu bagi kami di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami mohon lanjutkan lawatan kasih-Mu bagi kami semua. Beri kesehatan dan kekuatan, lindungi kami dari berbagai-bagai mara bahaya, kuasa-kuasa kegelapan, segala bentuk penyakit termasuk virus corona sekalipun. Malam ini Tuhan, kami berdoa membawa ke dalam tangan-Mu akan saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit, yang dirawat di rumah-rumah mereka, dirawat di rumah-rumah sakit, baik di kota ini maupun di kota-kota lain. Kami memohon belas kasih dan anugerah-Mu Tuhan, kiranya Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu, menjamah menguatkan mereka, iman pengharapan mereka kiranya tetap kokoh teguh di dalam Tuhan, melalui makanan, minuman, dan obat-obatan, tindakan para medis, kiranya kesembuhan Tuhan beri bagi mereka. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga, saudara-saudara yang boleh merayakan ulang tahun mereka dan ulang tahun pernikahan mereka pada saat ini. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Daud Pirade, Habel M, Ibu Via Dolorosa Tambuko, Bapak Robert Panjaitan, Yosi Gion Tandiontong, Aris Arnold, Anastasia Carolina Tulak, Agustina Limbong, Ibu Ani Bella Ishak, Ibu Agustina Jupri, Ibu Agustina Fitriani, Deren Alvaro Tristan Leong, Nona Eunike Sarungallo. Terima kasih Bapa untuk pertambahan usia yang boleh mereka rasakan dan syukuri pada hari ini. Kami berdoa berkatilah mereka dalam menata tahun hidup baru mereka bersama dengan Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan bagi mereka Tuhan. Begitu juga yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka pada saat ini. Mari berkati Bapak Martin Lake Sarira dan Ibu Rifka Male. Beri berkat-Mu dalam kehidupan rumah tangga mereka Tuhan. Teruslah Engkau menjadi nakoda bahtera kehidupan rumah tangga mereka. Ya Bapa di sorga, kami berdoa kiranya anak-anak kami yang sementara studi dari rumah, Tuhan beri kesehatan, kekuatan, dan hikmat sehingga mereka tetap setia belajar. Biarlah ya Bapa, pada waktu yang Tuhan kenan mereka boleh kembali ke sekolah mereka seperti biasa. Kami berdoa untuk mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang mencari pasangan hidup, mereka yang merindukan kehadiran anak. Tuhan kiranya menyendengkan telinga Tuhan mendengar dan menjawabnya pada waktu Tuhan. Berkati berbagai bentuk usaha yang dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga kami di jemaat ini. Kiranya semua boleh berjalan dengan baik. Tuhan, pemerintah bangsa dan negara kami, terus kami topang dalam doa. Berkatilah mereka dari pusat sampai ke pelosok. Dari kota kami tercinta ini, kiranya mereka terus diberkati, dijaga dan dipeliharakan sehingga boleh memimpin negeri ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami memohon berkatilah berbagai rencana-rencana kami di dalam menata hidup kami secara pribadi, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Tuhan, malam ini
kami akan beristirahat. Kiranya kami boleh terlindungi dalam naungan sayap pengasihan Tuhan, dan besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Ini syukur dan doa kami Tuhan. Kami datang kepadamu di dalam anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama di rumah masing-masing melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.